Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama sedang menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang itu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus lebih dibanding apapun itu. Baik dibanding orang tua kita, dibanding anak-anak kita, atau dibanding apapun itu. Ini menggambarkan bahwa keimanan, tauhid harus di atas daripada segala-galanya. Di dalam hadis yang berbunyi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi. Nabi sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang sempurna keimanannya, tidaklah seseorang disebut orang yang beriman sehingga aku lebih dicintainya dibanding orang tuanya dan dibanding anak-anaknya. Bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Anas ada penambahan dibanding seluruh umat manusia. Ini menggambarkan bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya ini harus di atas apapun. Hadis ini keluar salah satu penyebabnya ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasul, kemudian beliau mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya setelah mencintai anak, istri, dan keluarganya. Tapi kemudian Nabi menyampaikan hadis ini, bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus di atas oleh apapun itu. Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mencintai keluarga, anak, dan lain sebagainya. Artinya Islam tidak melarang kita untuk mencintai apapun itu. Mau itu anak, istri, anggota keluarganya. Kita justru harus mencintai mereka. Tapi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya tetap harus yang paling tinggi, yang paling utama. Jangan sampai kemudian kecintaan kita terhadap dunia ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bagi kita sebagai orang beriman itu harus sebaliknya. Apapun yang kita lakukan, landasannya harus karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita melaksanakan ibadah saum? Karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, makanya kita melaksanakan ibadah saum. Kenapa kita mendirikan sholat? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, makanya kita menjalankan ibadah sholat. Ini gambaran komprehensif bahwa dalam menjalankan apapun, jika landasannya adalah cinta, maka kita akan ikhlas, rela, dan ridho dalam menjalankan apapun tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Ini yang kemudian harus kita perhatikan, bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya
harus menjadi landasan utama kita dalam menjalani setiap fase kehidupan kita di dunia ini. Agar apa? Agar nanti kita dibersamakan lagi dengan orang-orang yang kita cintai, yang landasannya karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di dalam satu keterangan kan dijelaskan bahwa seseorang akan dibersamakan, akan digabungkan kelak di akhirat dengan sesuatu yang paling dia cintai selama hidup di dunia. Jadi kalau kita cinta dan mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas apapun, maka bukankah suatu kebahagiaan paling tinggi jika nanti kemudian kita di akhirat dibersamakan, digabungkan bersama Allah dan Rasul-Nya lagi, yaitu di surganya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa hal apapun yang kita lakukan harus karena dasar kecintaan kita kepada hal tersebut. Kita bekerja karena cinta, kita belajar karena cinta, kita ibadah karena cinta. Tapi puncak kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah dengan selalu taat, tunduk, patuh kepada apa yang kemudian diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, atas dasar cinta juga pesan-pesan kebaikan ini harus selalu disampaikan. Atas dasar cinta juga kita terus tunduk patuh kepada ajaran Allah melalui Quran dan Sunnah-Nya. Mudah-mudahan atas dasar cinta juga kemudian kita bisa dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian akan menjadi tujuan utama kita sebagai hamba yang hidup di muka bumi ini. Selalu tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya atas dasar kecintaan kepada keduanya di atas kecintaan kita kepada yang lainnya. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sepatah dua patah kata ini bisa menjadikan kita semakin lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semakin menumbuhkan lagi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding apapun itu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.